Oke, baik kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Sehat? Jadi ini saya ngerasa kepanasan karena baru sampai aja ya kayaknya. Iya. Nanti adem kali ya. Insya Allah. Baik, hari ini kita kembali ke jadwal kita semula ya. Jadi saya awalnya saya kirain teman-teman minta ke Kamis karena emang teman-teman hari Senin nggak bisa, tapi ternyata bisa ya. Bisa. Senin siang, nggak ada isu ya. Nggak ada. Oke, kalau gitu insya Allah buat jadwal kita ke depannya akan kita coba untuk tetapkan di hari Senin siang seperti ini aja ya. Iya. Kelihatannya lebih enak juga kali ya. Enak kok. Enak. Jadi full. Soalnya tadi emang siangnya paginya ada kuliah apa sebelum ini? Kimdas jam Iya. 10? 8 jam 10. Jam 8. 10-nya ada apa jam 10? Nggak ada apa. Ada. Oh nggak ada. Iya, makanya kalau nggak ada Fisgas kami kelamaan Pak. Sampai jam 3. Bentar, jam 10 nggak ada apa-apa? Nggak ada. Ya udah kalau gitu kenapa kita nggak jam 10 aja ya kuliahnya ya? Kayaknya burn out deh Pak. Kalau olimpismenya Iya. Pak. Rest dulu. Ya 10.15 lah. Sama aja ya. Iya. Kalau olimpismenya kejauhan jaraknya. Soalnya saya prefer kalau emang teman-teman bisa lebih pagi kayaknya lebih enak deh. Biar apa ya? Nggak jam-jam lapar gitu. Atau teman-teman tetap prefer jam 1 kayak gini aja. Jangan teman-teman. Jam 1 aja. Jam 1 aja ya, Iya. lebih enak ya. Udah makan ya. Iya, betul, Pak. Udah semangat ya? Biar makin semangat Kak. Semangat. Oke. Siap. Oke. Ya. Kita akan melanjutkan teman-teman materi kita pembelajaran yang kemarin itu kita udah ngebahas tentang ketidakpastian, masih inget ya? Masih. Dan kemudian dari pembelajaran kita kemarin saya sempat kasih PR ya. Iya, betul. Sudah pada ngerjain PR-nya? Sudah. Oke, mari kita cek ya. Ayo siapa yang belum up? PR 2, ketidakpastian dan ketelitian. Oke. Nah, ini internetnya relatif lancar nih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi saya bisa cek kerjaan teman-teman. Internetnya Saya bisa tampilkan ya. Waduh, baru dia omongin lancar dia langsung loadingnya lama. ada salting. Salting. Ini kan nggak pernah simpan ya? Ayo. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ada Hansa Staples. Enggak ada. Lu tadi gunting, sekarang gunting habis itu sekarang strapless. Mana tuh gue tuh harus bawa lengkap semuanya. Iya. Oke, kita akan lihat pekerjaan teman-teman yang mungkin untuk mewakili yang ngumpulin paling awal apa paling akhir nih? Paling akhir. Bapak itu kan Paling akhir. Paling awal apa paling akhir nih? Awal ya. Biasanya yang teriak paling awal tuh berarti ngumpulinnya paling akhir ya. Oh. Yang paling akhir dulu ya. Biar termotivasi untuk nggak ngumpulin akhir-akhir banget ya. Oke, ini kalau dari urutan paling terakhir ini ngumpulin terakhir ada Naura Akila Maisha. Mana nih orangnya? Naura? Oke. Mari kita lihat pekerjaannya Naura ya. Kenapa nih kok cannot open? Sebentar. Gue belum terbiasa. nggak Perasaan ngerti. tadi Belum udah ngerti. bisa. kayaknya terbiasa pakai Pakai yang mana biasa. Gue lupa aja nggak gue skip. Iya. kertasnya nggak sih? Biar nggak pakai plastik. Bapaknya, bapaknya kayaknya dermawan. Oke. Bapaknya dermawan. Di sini ada pekerjaan dari Naura nih, teman-teman. Halo. Gak usah. Jangan-jangan sama Oke.
Ini kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Oke, jadi di sini ada data points ya yang dikasih ke teman-teman. Ini digambar ulang dong. Oke. Terus habis itu pertanyaannya adalah suggest why it is unlikely relation between D and H is linear ya. D-nya itu yang mana ya? D-nya itu yang sebelah X apa Y-nya tuh tadi D-nya? Yang Y-nya ya, H-nya yang bukan H deh kayaknya, itu apa sih? Lambda ya? Lambda. Ini kalau kita lihat dari grafik orisinalnya kayak gini ya teman-teman ya. D versus lambda. Nah terus habis itu di sini ada jawaban Naura nih teman-teman. Naura bilang, halo. Katanya hubungan antara D dan lambda tidak mungkin linear karena data yang ada pada grafik menunjukkan pola non-linear. Maksudnya gimana nih pola non-linear? Boleh dijelasin nggak nih Naura? Boleh mic-nya dikirim ke belakang? Ini. Itu tidak ada. Gimana Naura? Tadi nyangkut. Maksudnya apa tuh? Pola non-linear. Maksudnya gimana nih pola non-linearnya? Hubungan antara D dan X tidak mungkin linear karena data yang ada pada grafik menunjukkan pola non-linear. Ini lagi ngomong ya? Sorry, bentar suaranya nggak kedengeran Naura. Boleh digedein volumenya dikit? Hubungan antara D dan X Tolong teman-teman didukung ya, tenang dulu biar kita semua bisa dengar Naura. Oke. Hubungan antara D dan X tidak mungkin linear karena data yang ada pada grafik menunjukkan pola non-linear. Iya, pola non-linear maksudnya gimana Naura? Boleh dijelasin? Iya. Majunya mau konstan terus termasuk garis lurus ininya. Naura boleh maju aja nggak? Saya nggak kedengeran semua, susah dengerin. Oh, grafiknya. Nih duduk di sini nih, di bangku paling depan dulu. Bentar. Gak apa-apa di sini aja. Ya udah, tapi ngomongnya tolong yang lebih kenceng ya. Itu cuma karena gradiennya berubah doang. Jadi gimana maksudnya nih pola non-linear? Harusnya lurus. Harusnya lurus, terus habis Kalau linear tidak. non-linear artinya apa? Kalau linear artinya lurus. Linear lurus, Iya. kalau non-linear Melengkung. melengkung. Nah ini gimana? Tahu dari mana nih dia melengkung? Nggak konstan gitu. Karena kalau misalnya kita tarik garis lurus, dia nggak bakal bisa ngerata-ratain ya. Lihat deh nih teman-teman ya. Ya dia ini kalau misalnya kita tarik garis lurus, ini sebenarnya dia ada pola di mana ini dia kecil, terus gede, terus kecil lagi. Jadi kayak sebenarnya akan terlihat pola yang mungkin lebih cocok kalau kita buat dengan pola non-linear. Non-linear itu contohnya kayak lengkungan seperti ini teman-teman ya. Iya. Gitu. Jadi seperti itu ya alasannya. Jadi tadi ya ketika kita tarik dengan garis lurus, ternyata dia nggak bisa melalui semua data point gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat lebih detail lagi, ini tuh sebenarnya ada error barnya ya teman-teman ya. Bisa lihat nggak nih ada error barnya? Kelihatan tuh error bar? Apa artinya error bar? Iya, ini ketidakpastiannya ya dari si D-nya gitu ya. Teman-teman bisa lihat kalau kita tarik garis lurus ya, serapi apapun garisnya, ini nanti akan ada titik-titik yang di luar dari garis lurusnya nih. Lihat deh nih. Oh iya. Ya kan ya. Ini ada yang nggak kena sama garis lurusnya gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak memenuhi pola linear gitu ya, karena tidak bisa dihubungkan dengan garis lurus begitu. Oke, terima kasih Naura. Nomor berapa Naura? 104 ini ya. Oke, sip. Makasih banyak Naura ya untuk jawabannya. Oke. Ada yang punya opini berbeda tentang ini? Atau semua sama dengan penjelasannya Naura? Bahwa polanya kita lihat dia tidak bisa dihubungkan dengan Ditarik garis lurus ya. Karena dia ternyata polanya lebih ke ngelengkung gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Naura dan juga teman-teman yang lain. Berikutnya kita lanjut ke Elang ya. Kita urutan aja ya dari yang paling belakangnya. Elangnya ada, orangnya mana? Orangnya elang? Elang emerald. Oke. Karena nggak bisa Oke, di ditarik sini garis lurus. soal untuk elang adalah soal lanjutannya apa tuh teman-teman? For lambda Fraction. equals to 5 times 10 raised to berapa ini? 10
10 pangkat 5. 10 pangkat 6, 5. 6. 5. 5, iya. For 5 times 10 raised to 5. Calculate the fractional uncertainty of D, gitu ya. Oke, bentar ini biar lebih jelas saya taruh juga nih ya yang ada dari soalnya. Oke. Terus di sini Elang gimana jawabannya nih? Boleh dijelasin Elang? Gimana cara itu? Elangnya mana ya orangnya? Oh, ini di depan. Oh, udah siap banget nih kayak buat jelasinnya. Silakan Bapak Elang, waktu dan tempat dipersilakan. Irfi. Tolong didengerin ya teman-teman ya. Gimana cara ngitungnya nih Elang? Itu kan Ya. yang di soal udah Tolong ada. dengerin teman-teman. Itu kan yang di soal udah ada 5 kali 10 pangkat 5. Jadi tinggal di jawabannya itu tinggal saya tulis ulang aja soalnya, terus dikali 10 per 10 Bentar. 5 kali 10 pangkat 5-nya yang mana nih? dari soal yang B, Pak. Dari soal yang B, yang ini yang grafiknya. Oh, atau Ya, ininya? itu, ya, Lambdanya udah ada. Ah, Oke, terus? terus saya kali 10 per 10 itu kan Kali- kalau di eksponen ya, itu kalau pangkat dikali itu kan jadinya ditambah, jadi 10 pangkat 6 M gitu. Oke, jadi Bentar. artinya angka ini kamu ubah dulu ya jadi 10 pangkat 6 Iya. gitu ya? Iya, Kenapa tuh diubah jadi 10 pangkat 6? biar gampang aja Bang hitung, karena juga itu kan awalnya juga udah 10 kali 10 pangkat 5 gitu. Karena datanya diberikan dalam Iya, jadi biar 10 sama, pangkat 6 ya? perhitungannya sama biar sama. Jadi artinya data poin yang kita lihat yang mana tuh? Data poinnya yang mana berarti? Yang ini ya, yang pertama ya. Ya, Kan 0,5 kan berarti ya di sini situ, ya. Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Jelas. Oke, nah setelah itu berarti berapa nih nilai D-nya? Jadinya yang itu 0,14. 0,14. Bentar, ini dulu. 0,035 bukan ya? Kok 0,14 dari mana? Tuh 0,14 itu dari 0,05 dibagi 0,35. Nah, 0,05-nya dari mana tuh? 0,05-nya itu dari yang di samping itu, Pak. Samping mana tuh? Yang di bawah. Di bawah saya ada Di tulis catatan. bawah, samping mana bawah, samping mana? Iya ini. Itu. Jadi jarak yang di Oke, ini kan 0,14 tuh dapat dari delta D per D ya. Ya. Delta D-nya mana? Ini dari mana nih? Dan itu dari yang sumbu D itu kan jarak masing-masingnya itu Sumbu D, jarak masing-masingnya 0,2. ya 0,2 kan, kelipatan 2 gitu. kelipatan 2 jadinya. 0,2. Jadi dibagi 5 itu 5 dari kotak-kotak kecil yang dalam itu ada 5. Berapa tuh jadinya? 0,2. Jadinya Jadi 0,04. 0,2 dibagi 5 jadinya 0,4. 0,4. Nah, saya bulatin karena yang ketelitian itu kan 0,05 gitu. Kenapa dibulatin? Ya, Ya tadi kan skala terkecilnya bukannya 0,04. Dari yang ketelitian ketidakpastian itu apa? Nah, Dibagi gimana? dua. Coba gimana? Kenapa harus dibulatin? Eh, Oh, ini kan lu lagi Karena- nanya ini. Nanya. Oh iya, iya bisa. Oke, ya yang lain Ya, boleh ya oke. kalau mau kasih masukan ya. Kira-kira 0,05 ini muncul dari mana nih? Apakah dari pembulatan 0,04 atau harusnya dia 0,04 atau gimana? 0,04. Harusnya semangat banget nih. Kenapa harusnya 0,04? Karena boleh mau jawab silakan. siapa? Kotaknya ada 5 terus Garis-garisnya ada 5, lupa jadi wortel. 0,2 dibagi 5. Iya, Tapi jadi tuh ukuran ini tuh adalah 0,04 gitu ya. Iya. Oke deh, sip. Ya tadi kalau dijelasin tuh harusnya mungkin nggak. Kalau emang kita ngelihat grid terkecilnya ya, ya no reason sebenarnya buat ngebuletin jadi 0,05 ya. Nah tapi sebenarnya yang kita cari tuh sebenarnya bukan skala terkecil tapi delta D. Delta D itu artinya apa sih teman-teman? Ketidakpastiannya si D yang direpresentasikan oleh bukan dari kotaknya tapi dari error bar. Pernah lihat nggak error bar teman? Oh, yang itu. Nih si giniannya nih si set ininya nih sama ini set gitu ya kan. Si error bar itu dia tuh akan memberikan kita nilai plus minusnya gitu teman-teman. Makanya 0,35. Jadi ibaratnya ini 0,035 berapa sih tadi hasil bacaannya? 0,35. Misalnya 0,35 ya kan? Iya. Plus minus berapa nih? Kalau kita plus 0,05 misalnya, itu jadi nanti ke atas nih ke 0,4 gitu ya kan? Kalau dikurang ke 0,3 yang bawah gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas. Ya.
Jadi yang Elang tulis 0,05 benar nih, tapi reasonnya aja salah ya. Bukan dari skala terkecilnya, tapi karena dari lihatnya dari error barnya istilahnya ya. Gitu. Bisa dipahami nih sampai sini? Bisa, Pak. Ya, sehingga dari angka tersebut kita punya 0,05 dibagi 0,35 jadinya 0,14 gitu. Nah, ini benar ya berarti ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, good. Elang nomor berapa? Wah, di sini ya. Bentar, ini tadi punya siapa sih? Naura ya? Elang sama tadi siapa di belakang? Nomor berapa? Dirimu? Nomor 61. 61. Oke, sip sip. Yanisa. Oke, makasih ya. Siapa namanya? Oke, ada lagi? Kenapa? Ada yang mau tanya? Silakan. Tanya apa tuh? Izin tanya Pak, kapan kita, kalau tadi kan ada juga yang hitung gridnya ya Pak, gridnya 5 makanya dibagi 5. Terus kapan kita lihatnya kalau itu pakai error ban? Oke, good question. Jadi, pertama yang harus kita lihat adalah error barnya. Ya kan? Nah, di sini ini karena saya udah tebelin ya. Ini sebenarnya mestinya bisa di zoom lagi. Bisa nggak ya di zoom lagi? Bisa, Pak. Bentar, ini saya hapus dulu ya ini ya. Coba saya ambil capture segini deh misalnya. Terus kita taruh di sini, dia bisa jadi lebih besar nggak ya? Bentar ya. Oke, nah ini puas banget nih lihatnya. Oke, ini udah cukup gede lah ya, gede banget ya. Iya cukup Pak. Oke. Nah, di sini yang kita jadi interest itu adalah kita pengen tahu nih error barnya ini panjangnya berapa gitu ya. Karena error bar ini merepresentasikan absolute uncertainty atau ketidakpastian mutlaknya. Oke? Jelas nggak sampai sini? Belum Pak. Nggak, jadi intinya, nih kan ini tadi nilai D nih. Nilai D itu direpresentasikan oleh ini bacaannya berapa. Oh ya iya kan? Pak. Nah, ini D berapa nih ya kan? Iya. Misalnya kalau kita lihat ini kayaknya lebih dekat ke apa namanya grid yang atas deh gitu ya kan? Iya betul Pak. Jadi kalau kita menggunakan grid terdekat, kita bisa nyatakan hasil pengukuran ini adalah D sama dengan 0,35. 0,35. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Nah sekarang kita interest untuk lihat nih plus minusnya berapa ya kan ya? Nah plus minusnya adalah di sini kita lihat ini ada ke atas sama ke bawah gitu kan ya? Iya betul Pak. Artinya si delta D itu adalah ya si garis warna hijau ini nih, itu si delta D. Oh. Jelas nggak nih teman-teman? Dari tengah ke atas atau dari tengah ke bawah ini si delta D-nya ini. Oke Pak. Karena kalau ini ditambah ke atas, apa ditambah dengan delta D, dia nanti akan jadi di atas nilainya. Kalau dikurang ya dia akan jadi nilai Di bawah. ini. Oh iya baik Pak. Gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas. Nah jadi delta D ini diambil dari error bar itu dulu. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Nah sekarang baru dibaca ini berapa ya Hmm. delta D ini? Kita lihat kotaknya. Ini satu kotak ada nggak nih? Ada. Ada, malah lebih ya. Lebih. Satu kotak berapa tadi itu? 0, Berarti kalau dilebihin dikit jadi 0,05. nah, dari situ delta D-nya 0,05 gitu. Oh. Jelas nggak sampai sini? Jelas Pak. Oke ya. Dan ini akan membuat angkanya jadi make sense nih teman-teman. Karena dengan membuat dia 0,05, teman-teman Kan akan bisa jarak- lihat Jaraknya 0,2. dia akan memiliki nilai maksimum berapa? Udah 0,2 dibagi 5. 0,4. Benar kan ini maksimumnya di 0,4 kan? Minimumnya berapa? 0,3. Nah. 0,3. Benar kan nih 0,3 di sini nih? Tengah Iya, kan? betul. Karena ini 0,2 kan? Iya, betul Tengahnya betul. 0,3 kan? Heeh. Benar yang mana? Gitu. Jadi ini emang rada estimasi dikit tapi ya itu tadi estimasinya terukur gitu teman-teman. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Oke, sip sip. Itu ya teman-teman ya untuk representasinya ya. Oke, makasih. Tadi siapa namanya? Nomornya deh, nomor. Nomor 35 Pak. 35. Oke, sip sip. Ini ya. absen. Ini ya Irvi. bukan Pak. 62, Bukan 62. ininya. Oh, Bukan, kayak Pak. baru 62. aja di sini. 62 Kak. Oh. 62. Iya, udah perasaan udah berapa kali? 62. Oh, ini ya Zeda ya. Iya. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya Sudah cukup jelas semua? grafik. Jelas. Oke, good. Kita lanjut lagi ke kandidat nomor 3. Siapa kandidat nomor 3? Saya, Pak. Zikri Iswandi. Oh, banyak fans ya. Banyak fans. Oke. Bentar, ini lagi loading punya Zikri nih ya. Bapaknya pada hebat ya pakai ini. Soalnya ini apa ya? Oh, dia nanya percentage uncertainty aja ya? Gampang lah ya. Iya.
Pokoknya pernah ngajar di workshop gitu Pak. Gimana nih percentage uncertainty of D kuadrat? Ini saya belum bisa copy workingnya Zikri nih karena masih loading. Jadi kan itu sekarang Tolong ya, diam dulu. Ya gimana Zikri? jadi kan yang diketahuinya kan tadi delta D per D yang udah dicari elang kan tadi 0,14 ya Pak. Bener. Yang ditanya itu D pangkat 2. Mm-mm. Jadinya delta D pangkat 2 per D pangkat 2. Iya. Iya. Nah yang pangkat 2-nya itu kita geser ke depan karena kan mau nyari presentasenya ya. Jadi 2 kali 2 kali. delta D per D kali 100%. Oke, nice. Ya. Sepakat ya kayak gini aja ya teman-teman ya, simple ya. Karena ini adalah D kuadrat, jadi fractional uncertainty-nya tinggal kita kali. Dikali 2. Jadi berapa tuh? Jadi 2 kali 0,14 kali 100% sama dengan 0,28 kali 100% sama dengan 28%. Ya, jadi Oke. 28% ya jadinya ya. Oke, sepakat semua kayak gini ya. Sepakat. Oke, gampang lah ya kayak gitu aja ya teman-teman ya. Zikri nomor berapa? Nomor 100 Pak. Kayak kurang menantang ya soalnya ya. Hah? Nomor berapa tadi? 100? Oh 100 doang ya? Wah berurutan begini ya, Naura, Elang. Emang kalian ngumpulinnya sesuai NPM ya? NPM gini ya? Enggak ya? Oke, yang berikutnya, ada siapa lagi? Siapa lagi orang berikutnya? Claudia, ada Claudia? Oke, bentar, kita coba buka dulu pekerjaannya Claudia. Aduh, internetnya jelek sekali. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, Pak. Tenang. Oke, nah sekarang di sini ada pekerjaan Claudia. Nah ini sekarang dia punya update grafik ya teman-teman ya. Grafiknya sekarang dibikin seperti ini. Ya ini ada D kuadrat versus lambda ya. Ternyata dia jadi linear ya. Nah apa nih yang ditanya Claudia di sini? Boleh dijelasin dulu soalnya apa? Mana Claudia? Saya. Oke ya, Jadi, silakan dijelasin Pak, dulu. D itu kan jarak ya Pak. Nah jarak itu di satuan internasionalnya meter. Ya, Nah terus A satuannya kan meter kuadrat ya Pak. ya, Nah lambda satuannya juga meter. Jadi A ditambah B lambda. ya. Terus B dikali lambda pindah ruas Pak. D dikali lambda, gimana? Gak penjelasan ini. Ini tiba-tiba juga jawabannya cuma muncul aja nih M kuadrat sama M ya. Dari mana nih kira-kira? Oh yang A ya Pak, maaf. Yang A, Jadi iya, kan- yang I. Yang Oh iya. Yang A dulu Pak. Yang Jadi A, kan A. D kuadrat sama dengan M kuadrat. D kuadrat sama dengan M kuadrat. Terus Ya. Terus yang B D kuadrat sama dengan A ditambah B lambda. A tambah B dikali lambda. B kali lambda. Terus Terus M kuadrat sama dengan B dikali lambda. M kuadrat sama dengan B dikali lambda. Terus Lambda itu kan satuannya meter. lambda itu satuannya meter. Jadi B dikali meter B dikali meter. pindah ruas Berarti B-nya sama dengan M kuadrat dibagi M kuadrat dibagi M gitu M ya. pangkat Jadinya 1 kan. jadi B sama dengan M gitu ya. Nah jadi satuannya jadi M betul ya? Oke kalau yang A gimana ya A penjelasannya? Oh yang Iya. D D itu kan kuadrat sama jarak dengan M ya, Pak. kuadrat sama dengan A gitu. Iya gitu Pak. Oke lah. Ya, tapi intinya sih jawaban teman-teman udah benar ya. Cuma mungkin satu hal yang teman-teman perlu pahami adalah dalam suatu persamaan fisika dan bahkan kimia juga satuan itu harus sama ya antara kiri dan juga kanan. Berarti kalau D kuadrat satuannya adalah M kuadrat maka A plus B lambda satuannya harus M kuadrat juga. Bukan M doang, M kuadrat. Kan ini D kuadrat ya. Nah sekarang ini kan penjumlahan nih. Dalam penjumlahan artinya semua satuannya harus sama. Karena kalau satuannya beda kan nggak bisa dijumlahin ya.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa A haruslah memiliki satuan M kuadrat. Sedangkan B lambda satuannya juga harus M kuadrat. Sehingga dengan analisisnya tadi dijelasin sama Claudia, jadi B-nya harus meter ya. Karena lambdanya udah meter juga gitu. Jadi ini udah betul. Yeay, mantap, luar biasa. Oke, nomor berapa Claudia? Nomor 49, Pak. 49. Oke, sip. Terima kasih Claudia. Nomor yang terakhir. Ini kayaknya soal terakhir juga nggak sih? Siapa tadi kandidat terakhirnya? Mengaku, oh ini. Nabila, mana Nabila? Nabila Zaskia Sinaga. Mana orangnya? Oke, Nabila. Mari kita lihat pekerjaannya Nabila dulu ya. Mana ya? Oke, di soal yang terakhir ini, yang ditanya adalah mana sih yang ditanya? Bentar, oh ini dia. Kalau salah maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Santai. Jadi kan Belum. Saya Belum copy ya? dulu. Santai. Nah, udah nggak sabar sekali untuk mendapatkan poin-poin. Membara. Oke. Baik, nih Nabila, jawaban Nabila ini apa nih yang ditanya nih Nabila? Oke. Frekuensi tinggi terjadi jika panjang gelombang hampir 0, maka lambda mendekati 0 kan. Sesuai dengan persamaan di soal itu D pangkat 2 sama dengan A plus B lambda. Jika lambda 0 sama dengan 0, maka D Kenapa pangkat lambda 0? Enggak tahu. Kenapa lambdanya 0? Bentar, Pak. Nah, tuh ada temennya udah bantuin tuh. Coba. Tapi ini aja yang jawab. Siapa tadi namanya? Nabila. Siapa? Nabila tadi ya? Iya. Nabila. Kenapa? Bia. Kenapa lambdanya 0, Bia? Apa? Karena diambil dari yang kecil. Diambil dari Yang kecil. Hah? Yang kecil? Apanya kecil? Enggak. Konteksnya ini kan dia ngomongin high frequency nih. Ya. Very high frequency electromagnetic wave. Nah, ini emang Gitu ya, butuh teori fisikanya dikit ya. Tapi ini materi SMA sebenarnya yang teman-teman harusnya sudah pernah pelajari. Gimana Nabila? Kenapa lambdanya 0? Mic-nya lagi di Nabila kan ya? Iya Pak, bentar Pak. Gimana Nabila? Kalau frekuensinya Kalau- tinggi, lambdanya harus lebih Boleh rendah. diri aja nggak sih? Ini saya nggak bisa lihat. Suaranya juga kecil banget. Ya. Kalau frekuensinya tinggi, lambdanya harus lebih rendah. Kenapa kalau frekuensinya Kenapa, Phil? tinggi lambdanya rendah? Miring. Pak, tolongin Pak. Kenapa nih kalau frekuensinya tinggi lambdanya rendah? Kenapa? Kenapa? Ini ribet banget. Ya gitu Pak. Ya gitu aja sih. Gimana Nabila? Boleh dibantu nggak Pak? Mau dibantu? Oke, dibantu siapa? Terserah yang bisa. Hah? Terserah deh siapa. Terserah. Yang lain ada yang mau bantu? Silakan. Ya, silakan. Cukup. Siapa nih? Karena semakin dempet gelombangnya itu panjangnya bakal semakin kecil. Jadi angka nominal lambda itu bakal mendekati 0 atau bisa kita simpulkan sebagai 0. Oke, siapa namanya tadi? Sami. Allah, gimana? Serius namanya? Sami. Oke. Ya. Nih tadi ya, Nabila dibantu sama Sami ya. Katanya Sami kalau misalnya frekuensinya rendah, itu nanti akan seperti ini gelombangnya ya. Kalau frekuensinya tinggi, dia akan jadi seperti ini ya, lebih suku-suku gitu ya. Sedangkan panjang gelombang itu adalah, ya ini panjang dari satu gelombang kan ya. Ini segini, ini cuma segini. Jadi ada kecenderungan berbanding terbalik ya, antara frekuensi dengan panjang gelombang gitu ya. Jadi seperti itu Nabila ya. Nabila mana nih, dengerin kan nih Nabila? Dengerin dong. Jadi ketika frekuensinya tinggi, maka panjang gelombangnya akan jadi rendah gitu ya. Sedangkan kalau very high berarti
panjang gelombangnya akan very short gitu ya, sangat kecil, sangat pendek. Makanya sependek-pendeknya kita bisa asosiasikan ke nilai 0 gitu ya. Nah, makanya jadi D kuadrat nih harusnya ya, bukan D doang ya. D kuadrat sama dengan A. Ya ini kurang nih, nyalirnya nih kurang nih Nabila nih ya. Maaf Pak. Soalnya ini udah bener, ini D sama dengan akar A, ini D sama dengan A nih ya. Nih yang kayak gini-gini nih kelihatan nih teman-teman ya. Jadi ini harusnya D kuadrat sama dengan A ya kan, karena lambdanya 0. Nah terus masukin nilai A-nya. Nah terus ya udah deh, berarti D-nya sama dengan akar A gitu ya. Nah akhirnya terhitung dapat segini ya. Nah ini juga akarnya kenapa cuma segini nih? Nih kayak gini-gini kelihatan nih ya teman-teman ya. Jadi hopefully teman-teman bisa kalaupun emang nyalin pasti teman-teman ngerti apa yang disalin ya. Dan validasi gitu. Ini udah sesuai belum nih nyalinnya gitu ya. Oke? Lupa. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Jelas ya sampai sini. Minta maaf ya kayak mau lagi lebaran aja ya nih ya. Oke. Nah ya akhirnya dapat segini. Sama yang lain semua? Oke, tadi siapa namanya? Sami nomor berapa Sami? 52. Mana 52? Ini ya. 52. Nabila kita kasih nomor juga nggak nih Nabila nih? Nabila Zaskia ya tadi ya. Ini ya nomor 93 ya? Ya boleh lah, nggak apa-apa ya. Oke, itu dia teman-teman buat PR-nya. Ada pertanyaan nggak teman-teman buat PR yang udah dikasihin tadi? Gampang ya PR-nya ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita akan masuk ke materi kita berikutnya teman-teman. Jadi saya anggap kita sudah selesai dengan diskusi tentang fisika, besaran, satuan, dan juga ketidakpastian. Sebenarnya ada satu aspek lagi tentang vektor, tapi saya prefer untuk ngebahas vektor ini sekalian nanti pas kita ngebahas tentang dinamika teman-teman ya, dinamika benda gitu ya. Oke, berarti sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, itu tentang kinematika. Apa itu kinematika teman-teman? Gerak. Kinematika. Kinematika itu berkaitan dengan gerak. Apanya nih tentang gerak nih? Apakah kinematika artinya adalah gerak? Oke, satu-satu boleh nggak jawabnya? Coba ayo yang mau jawab angkat tangan. Angkat tangan dulu. Oh ya, silakan. Kinematika adalah benda yang bergerak. Jadi bukan cuma bergerak tapi benda yang bergerak. BDYG bergerak gitu ya. Oke. Kata siapa itu tadi? Siapa namanya? Bagas. Bagas 2025 anjay. Halo, siapa lagi? Ya, silakan. Pada saat bendanya yang bergerak Pak, pasti ada terjadi yang namanya itu perpindahan. Pada saat benda bergerak terjadi perpindahan. Perpindahan. Siapa namamu? Debbie Pak. Debbie. Pakai Y. Debbie pakai Y begini. Oke. 2025. Oke. Lanjut, siapa lagi? Yuk, biar genap, biar ganjil satu lagi, 3. Ya, silakan. Ada energi yang dihasilkan, ada energi yang dibutuhkan ya. Dibutuhkan untuk bergerak. Siapa namanya? Clarissa. Kinematika ada Clarissa dua 2025. LGB, Oke. LGB sama Ya, nanti tolong diingat ya teman-teman ya. Saya belum LGBB. cantreng namanya biar nambahin. Oh, udah kuotanya penuh nih, Mbak. Ya. Udah baru. Silakan. Boleh. Jadi kinematika ini dia kan tentang gerak ya Pak. Dia tuh nggak mempelajari tentang gimana cara benda itu, cara penyebab benda itu untuk bergerak, melainkan dia lebih ke seberapa jauh sih dia bergerak, iya kecepatannya, perpindahannya, terus kelajuan Oke. dan lain sebagainya. Jadi artinya menurut siapa namanya? Alza. Alza, begitu? R. Pakai L? Alzar. Alzar. Ya. Alzar. 2000. Oh iya, ingat ini.
Alzar. Jadi katanya Alzar, kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak, begitu. Kalau nggak gerak, nggak dipelajari sama ini. Enggak gitu. Atau apa? Dia nggak berfokus pada gimana cara Penyebab Iya, bergeraknya dia nggak benda. fokus ke penyebabnya, melainkan ke gerak itu sendiri. Oh, penyebab gerakannya itu nggak dibahas ya, tapi dia fokusnya pada gerakannya doang gitu ya. Jadi kelihatannya kalau tadi dibilang sama Clarissa ngomongin energi, kira-kira energi dibahas nggak di kinematika nih menurut Alzar? Enggak. Atau singkat cerita menurut kamu Clarissa salah nggak? Memicu pertikaian. Jadi energi kira-kira dipelajari juga nggak ya di dalam kinematika? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, jadi geraknya Dinamika. aja ya. Iya, sip. Ya, it's okay, nggak apa-apa ya. Iya, betul. Jadi teman-teman dari semua definisi ini, betul, yang didefinisikan sebagai kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak ya. Nah, sedangkan cara kita mempelajari gerak itu dia berkaitan dengan utamanya itu dengan perpindahan dulu ya. Jadi tadi ada yang nyebut tentang perpindahan. Ini betul tuh ya. Jadi ini erat kaitannya dengan kinematika. Karena kita bisa katakan suatu benda bergerak ketika dia mengalami perpindahan. Kayak kamera ini di sini-sini aja ya berarti dia nggak berpindah kan ya. Berarti nggak bergerak ya. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau ada perpindahan berarti ada gerakannya. Jadi artinya gerakan suatu benda itu bisa dilihat dari perpindahannya kayak gitu ya. Oke. Nah, sedangkan kita akan fokusnya sama itu. Pertama tadi perpindahan dan yang kedua kita juga akan berfokus pada seberapa cepat perpindahan itu terjadi. Sehingga variabel kedua yang dibahas di kinematika itu selain perpindahan yang kita bisa ukur menggunakan besaran panjang ya, meter. Kita juga bisa ukur seberapa cepat perpindahan tersebut terjadi dengan besaran waktu. Ya kan nih? Waktu. Satuannya apa waktu? Second. Jadi besaran pokok dalam kinematika cuma dua, itu panjang dan juga waktu. Nah, sedangkan ketika kita menganalisis suatu benda yang bergerak, seberapa cepatnya benda bergerak itu kan bisa kita analisis dengan suatu besaran turunan tuh yang namanya kecepatan. Ya kan? Dan kecepatan itu dinyatakan sebagai apa tuh? Iya, itu rumus klasik banget ya dari SMP udah belajar itu ya. Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu gitu ya kan. Nah, nanti kecepatan juga bisa tuh berubah-berubah lagi itu ya kan. Dan perubahan kecepatan terhadap waktu itu didefinisikan juga sebagai besaran turunan yang disebut percepatan. Udahlah selesai ini udah materi gitu dong ini. Udah ya langsung tugas ya berarti ya. Kaget banget ya. Bentar, saya biasanya ada slide ini. Bentar, saya mau coba tampilin slide ini dulu juga ya. Sabar guys, sabar. Ini gimana sih cara matiinnya? Nggak usah dimatiin deh. Ntar lepas nggak dari itu? Oke. Dan sampai sini kira-kira ada yang tanya nggak nih? Saya catatin dulu lah sambil saya ngedownload materinya. Tadi siapa aja? Bagas, nomor berapa Bagas? 16. Oke. Sip. Nomor 2-nya tadi siapa? Debbie, nomor berapa? 27. Terus Clarissa tadi ya? Nomor berapa Clarissa? Nomor 2. Wih sih, paling atas. Oh, pakai K. Sorry ya tadi pakai C. Enggak apa-apa. Oke, yang terakhir 71. Siapa namanya? Alimatu Zahra. Oke. Alzah tadi ya? Alzah. Oke. Apa nih? Gue nonton ini soalnya tadi. Gue nonton ini dulu tadi, makanya kayak agak nyambung dikit lah. Dapat dikit dulu. Wait, ini kenapa ada suaranya begini? Dari kemarin. Ya, ada suaranya. Iya lagi. Gue nggak suka. Lagi-lagi ketemu si manusia itu. Enggak, itu bukan manusia. Si hal itu. Sesuatu itu. Oke. Ya. Jadi tadi kita udah mendefinisikan tentang kinematika ya, teman-teman. Nah, sedangkan kinematika itu sendiri dalam dunia fisika itu merupakan cabang dari bagian pembahasan fisika yang namanya mekanika, teman-teman.
Jadi mekanika itu bisa kita bagi menjadi dua. Menjadi kinematika dan juga dinamika. Kinematika berfokus pada bagaimana benda bergerak. Ya. Bagaimana gerakan suatu benda tanpa harus mempedulikan apa penyebabnya. Kayak yang tadi Alza bilang tuh ya. Kita nggak perlu lihat apa penyebabnya. Yang kita jadi fokuskan di sini adalah bagaimana dia bergerak. Sehingga yang akan menjadi fokus dalam kinematika itu akan seputar perpindahan, waktu, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, sedangkan di sisi lain kita juga punya dinamika. Nah, di mana dinamika ini itu justru membahas yang tidak dibahas di kinematika tadi, yaitu adalah membahas tentang gaya sebagai penyebab dari gerakan suatu benda gitu. Begitu ya. Dan kemudian untuk dinamika ini mostly dibahas oleh Newton, kayak hukum Newton yang mungkin teman-teman pernah lihat, itu tuh inti dari dinamika ya, sedangkan kinematika itu mostly dibahas oleh Galileo, begitu teman-teman. Oke? Bisa ya ngebedain ya teman-teman ya? Oke. Nah, jadi sekarang di sini misalkan di sini nih teman-teman kita punya mulai dari bagian yang pertama dulu ya, perpindahan ya. Perpindahan dalam bahasa Inggris itu disebutnya displacement. Displacement, perpindahan. Sedangkan ada juga istilah dalam bahasa Inggris distance yang artinya adalah jarak. Wih, udah tahu ya, keren banget ya. Jadi ini perpindahan sama jarak gitu ya. Oke, jadi nanti di kinematika kita akan mempelajari tentang displacement, velocity, and acceleration ya. Nah, sedangkan untuk studi tentang displacement, kita akan mulai belajar dengan istilah position nih. Position itu artinya apa kalau position? Posisi gitu ya. Nah, jadi untuk menunjukkan suatu benda berpindah, itu kata kuncinya ada satu, itu adalah adanya perubahan posisi. Gitu ya. Makanya jadi di sini kita harus bisa mendefinisikan posisi dari suatu benda untuk menunjukkan apakah dia berpindah atau enggak gitu ya. Jadi contoh di sini kita punya lalat nih ya kan yang lagi mau ke makanannya. Ini apa nih? Ini kue coklat ya, betul. Iya, Choco-Pie gitu ya. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan ini sebagai posisi awalnya dia yang bisa kita nyatakan dengan XO. Ya kan, di mana XO ini adalah posisi terhadap titik acuan tertentu gitu ya. Misalnya titik acuannya itu adalah teman-teman bayangin misalnya di sini ada teman-teman ada bendera gitu ya. Nah, jadi posisi awal ini bisa kita nyatakan sebagai jarak dari titik acuan ke posisinya dia gitu ya. Misalnya 2 meter ke sini ya. Atau mungkin 1 cm gitu ya. Nah, terus kemudian dia berpindah nih. Sekarang dia setelah sekian waktu dia berpindah ke sini nih ya. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai posisi akhir nih ya kan. XF gitu ya, final position gitu ya. Dan kemudian dari situ nanti kita bisa ukur pertama jarak ya. Jarak dari titik awal ke titik akhir ini yang kemudian didefinisikan sebagai distance tadi ya. Jadi distance itu ya simply dia yang ngebahas tentang ya seberapa jauh nih antara dua titik gitu ya. Jadi kalau yang XO-nya ada di 1 cm, sedangkan XF-nya ada di let's say 7 cm gitu ya. Berarti distance-nya adalah 6 meter kayak gitu, 6 cm. Jelas nih sampai sini nih? Gitu ya. Jadi dari situ kita punya distance ya. Jadi artinya dari sini teman-teman bisa lihat yang namanya distance ya simply ya panjangnya aja gitu ya dari satu titik ke titik lain. Mungkin kalau kita unitnya pakai meter gitu ya, dari 1 meter ke 7 meter. Nah, berarti ini distance-nya adalah 6 meter. Udah gampang ya, begitu doang ya. Nah, itu distance ya kan, jaraknya 6 meter. Nah, sekarang kalau displacement-nya gimana tuh teman-teman? Kalau displacement tuh gimana ya cara untuk nge-characterize displacement? Dikurang, coba gimana? Posisinya di? Posisi akhir dikurang awal. Jadi berapa? 7 dikurang 1 gitu? Jadi berapa? 6. Nah, lalu apa bedanya dengan jarak? Dibagi dengan waktu, itu bukannya velocity ya? Kan, displacement itu perpindahan tadi ya. Ya, silakan. Perbedaan antara perpindahan sama jarak itu, kalau perpindahan itu selisih antara posisi akhir sama posisi awal, sedangkan kalau jarak itu totalitas yang dihitung. Oke, nah sekarang balik lagi kasus ini, berapa distance-nya? 8 6 meter. Berapa displacement-nya?
6. Jadi artinya distance sama displacement sama dong. Apa bedanya? Distance-nya 8. Kenapa? 8. Hah, distance-nya 6 apa 8? Kenapa 8? Karena dari jarak awalnya kan harusnya dari titik acuan kan, Pak, Titik acuannya iya di Iya. 6. ke jarak yang akhirnya. Ini sih 7 meter tuh maksudnya ini ya, jarak dari titik acuan ke posisi ini dia 7 gitu ya. Kirain dari itu. Enggak, bukan ya. Jadi nih 7 tuh maksudnya jarak dari titik acuan ke posisi akhir itu adalah 7 meter ya. Jarak dari titik acuan ke posisi awal itu 1 meter. Sehingga dari sini kita bisa hitung jarak kan ya. Dari posisi awal terhadap posisi akhir jaraknya 6 meter. Displacement ya tadi berdasarkan definisi tadi juga 6 meter. Berarti distance sama displacement sama aja dong. Sama Di kasus ini sama. Oke. Nah, coba sekarang teman-teman recall lagi deh tentang bedanya distance sama displacement atau jarak dan perpindahan ya. Ada satu perbedaan yang esensial antara jarak dan perpindahan. Apa bedanya? Terkait dengan jenis besarannya mungkin kalau teman-teman ingat. Ada 2 jenis besaran dalam fisika. Yang satu S titik-titik, yang satu V titik-titik. Skalar dan vektor, benar Bang. Ingat nggak tuh teman-teman? 2 jenis besaran fisika. Besaran skalar dan besaran vektor. apa bedanya? Besaran skalar adalah ya silakan. Iya, makasih ya sama-sama. Kalau skalar adalah Cuma ada besaran. besaran. Tapi kalau vektor ada arah dan besarannya. Ada arah dan juga ada Besaran. besar. Oke, ya makasih ya. Anyway, ini karena diskusi kita berlanjut nih, mungkin teman-teman yang tadi ngerasa jawab silakan catat sendiri dulu ya. Nanti saya tanya di akhir kelas siapa aja tadi yang belum saya catatin di absen ya. Oke. Tahu-tahu yang diem-diem langsung Pak saya tadi Pak dalam hati gitu ya. Jangan ya, dalam hati mah jangan dihitung. Oke, ya tadi teman-teman ya. Jadi betul tuh definisi dari siapa namanya dirimu? Greta. Greta. Ya jadi tadi Greta bilang bedanya besaran skalar dan vektor adalah besaran Tadi skalar tutorial hanya 4 memiliki belum semua dikerjain. nilai atau Tutorial besar ya. Sedangkan kalau vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah gitu. Nah, sehingga ketika kita melihat ini untuk membedakan perpindahan dan jarak itu beda di konteks skalar dan vektornya tadi sebenarnya. Nah, teman-teman ingat nggak mana yang skalar, mana yang vektor? Dalam konteks jarak dan perpindahan, jarak itu skalar, sedangkan kalau vektor ya perpindahan. Jadi kalau kita bilang jaraknya itu 6 meter, betul. Kalau kita bilang perpindahannya 6 meter, itu kurang. Kenapa? Karena nggak ada arahnya. Harusnya gimana? Ada. Ke arah mana? Betul. Jadi artinya kalau kita mau menyatakan perpindahan si lalat ini, gimana cara yang tepat untuk menyatakan perpindahannya? Perpindahannya adalah 6 meter ke arah kanan, betul. Jadi tinggal nambahin itu aja tuh, ke kanan. Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Jelas. Ya. Karena nanti ketika lalatnya pindah nih, oh udah kenyang gue mau balik lagi ke rumah gitu ya kan. Iya baru tuh. Nah, ini nanti perpindahannya jadi beda nih. Sekarang perpindahannya jadi 6 meter ke kiri gitu ya. Oke, good. Jadi artinya teman-teman sekarang sudah bisa mendapatkan hikmahnya, hikmah gitu. Bahwa jarak dan perpindahan itu berbeda dalam konteks skalar dan vektornya ya. Jarak atau distance itu merupakan besaran skalar yang cukup dinyatakan dengan nilainya saja. Sedangkan displacement atau perpindahan itu adalah ya besaran vektor yang harus dinyatakan dengan besar dan arah. Jadi kalau kita nyatakan perpindahan yang pertama ya dari titik O ke titik ininya finalnya, berarti dia bergeraknya ke kanan ya. Boleh juga dinyatakan positive x direction gitu misalnya, itu bisa-bisa aja ya. Jadi banyak cara sebetulnya untuk menyatakan arah, yang penting ada arahnya. Jelas sampai sini? Jelas. Udah ya. Oke, good. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih teman-teman? Ya, silakan. Oke, good question. Ya, jadi gimana dengan cara untuk menyatakan arah dari suatu vektor ya? Apakah kita harus bilang arahnya kemana?
atau cukup dengan menggunakan plus minus aja gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita membahas tentang gerakan satu dimensi artinya either dia kiri kanan doang atau atas bawah doang atau depan belakang doang. Ya. Nah, ketika kita pada bicara ngomongin satu dimensi, let's say kiri kanan doang, artinya cuma antara dua arah ya kan jadinya ya. Antara ke kanan atau ke kiri jadinya. Nah, untuk case itu kita boleh menyatakan pakai plus minus. Jadi misal kita asosiasikan plus untuk yang ke kanan. Berarti minusnya itu untuk yang kiri. Jadi yang untuk yang ini displacement-nya kita bisa nyatakan dengan positif 6 gitu. Yang artinya itu 6 ke kanan. Sedangkan kalau dia geraknya ke kiri berarti kita bisa nyatakan dengan negatif 6. Oke. Jadi kesimpulannya perpindahan itu bisa memiliki nilai positif atau negatif di mana positif negatifnya itu menggambarkan arah jadi. Jelas ya? Sampai sini. Nah, tapi nggak tertutup sampai situ ya, maksudnya plus minus itu again cuma bisa bekerja kalau emang kita ngomongin dua arah. Dimensi. Dua dimensi. Satu dimensi atau dua arah kiri kanan doang. Nah, tapi kalau kita ngomongin dua dimensi misalnya, dia bisa gerak ke atas, bawah, kiri, kanan. Ya mungkin kita butuh cara lain tuh untuk menggambarkan arahnya yang akan kita bahas di episode berikutnya. Udah kayak mau bubaran aja ya belum? Jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa like, subscribe gitu. Udah, ya. Pak. Anyway. Oh iya udah. Oh, terima kasih loh. Giveaway banget gak tuh? Oke. Ya, jadi tadi ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita punya, nih ada contoh lagi ya. Misalnya kita punya di sini ada benda yang berpindah dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini ada satu-satuannya nih ceritanya ya. Nah, ini berarti karena dia berpindah ke kanan dan kita asosiasikan ke kanan dengan positif, maka kita bisa nyatakan bahwa displacement A yang atas ini itu adalah positif 15 ya. Untuk menyingkat istilah arah ke kanan itu tadi ya. Sedangkan untuk yang kedua nih kita bisa nyatakan dengan negatif kayak gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Sedangkan kalau tadi ya jarak, yang namanya jarak itu dia cuma dilihat dari nilainya aja ya. Jadi untuk kedua perpindahan ini jaraknya itu ya 15 dan 20 aja gitu teman-teman ya, tanpa melihat arahnya seperti apa gitu ya. Oke, gampang ya teman-teman ya, kayak gitu aja ya. Dan kemudian tadi kita juga sudah memformulasikan di mana perpindahan itu bisa kita hitung dari posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Tadi ada yang nyebutin kayak gitu ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa juga ya simbolkan dengan delta X ya. Atau bisa juga pakai S gitu ya. Nah anyway ini delta X-nya beda dengan delta yang kemarin kita bahas ya. Delta yang dari kemarin kita bahas tuh itu representasi dari ketidakpastian. Nah tapi delta X yang ada di sini bukan ketidakpastian melainkan perubahan posisi. Jadi delta di sini artinya perubahan. X-nya itu posisi. Jadi delta X artinya perubahan posisi. Oke, atau ya bahasa fisiknya tadi ya perubahan posisi adalah perpindahan gitu. Kalau di matriks mana delta itu? Oke lah, gampang ya teman-teman ya, kayak gitu aja. Delta itu apa? Ya, sekarang di sini ada Ketidakpastian. Kayak tadi delta D kan. ada example question. Ketidakpastiannya 0,5. Coba boleh dilihat dulu, dibaca dulu soalnya. Boleh digedein, boleh. Segini. Oke, sudah? Itu kayaknya dari ininya ya. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah tentukan displacement-nya ya, displacement untuk masing-masing ya. Displacement yang A dulu nih, let's say namanya SA ya. Berapa nih displacement yang A? Kita bisa pakai rumus yang tadi teman-teman ya, perubahan posisi ya. Jadi X2 dikurang dengan X1. Posisi kedua berapa tuh di yang A? Ini kan ceritanya referensinya di sini teman-teman ya. Di 0. Jadi kalau ini satu-satuan kita bisa hitung tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi ini posisi akhirnya di 10, meanwhile posisi awalnya di 1, 2, 3. -6. minus 5. 4 ya. 4. 4 apa 5 itu? 5. Aduh, siwer juga matanya ya. Ayo 5 ya. Ya, jadi ini
X2 minus X1-nya akhir kurang awal itu adalah 10 dikurang 5. no. 10 dikurang Min min 5. 5. Jadi berapa? 15. 15 meter gitu ya kan ya. Iya. Positif apa negatif nih? Positif. Artinya apa? Ke kanan. kanan gitu ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas banget, Pak. Kalau SB-nya berapa? SB 1 2 3. Itu kan balik ya, berarti X2 dikurang X1. X2-nya berapa? 10. Kan tapi di sebelah kiri ya, jadi min Minus 10. 10 dengan 10. Jadi berapa nih? X2-nya berapa? 20. Min 10 dikurang Oh, min 10 dikurang min 10. Min Jadinya 2. minus 20 20. meter ya kan, yang artinya dia ke kiri. Jadi artinya teman-teman bisa lihat ya, hanya dengan menggunakan rumus yang tadi secara konsisten kita bisa langsung mendapatkan perubahan. insight tentang arahnya kemana ya. Iya. Ini artinya ke kanan, ini artinya ke Kiri. kiri gitu. Dah, yeay. FYI-nya apa? Gak tahu FYI-nya apa? FYI, FYP. Oh, ini FYI-nya adalah ini teman. Dia ngasih tahu bahwa nanti pada akhirnya nanti tandanya itu nanti akan otomatis gitu. The correct direction is automatic. Jadi artinya hasil perhitungan kita itu nanti tandanya udah langsung ngasih tahu kita arahnya kemana gitu. Kita harus Iya. teliti perhitungannya. Iya. Jelas nggak nih? Tadi kan kita Jelas. nggak nentuin plus minus dari kanan kiri kan? Ya? Langsung. Langsung otomatis. Oke, itu dia gampang sekali nampaknya materi kita hari ini. Nanti UTS kayak gini, Pak. Iya, tentu tidak. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Berikutnya apa lagi nih Iya, ada? lanjut, Pak. Velocity. Gimana gitu? Enggak, bukan yang itu velocity-nya ya. Velocity-nya? Iya. Aduh, mau ngelucu tapi takut terlalu lagi. Nggak apa-apa, Pak. Apa, Pak? Velocity itu yang bisa nyanyi tau nggak? Velocity Nurhaliza. Sorry. Oke, deh. Jadul banget lagi Siti Nurhaliza. Dia tahu nggak sih Siti Nurhaliza? Tahu. Ya, itu jadi Velocity Siti, maksudnya Siti gitu tahu ya? Ngerti ya? Lucu kan ya, lucu. Ya, lucu banget. Usaha banget. Thank you, appreciated. Enak-enak Pak lagunya. Udah. Iya, ya boleh. Nah, jadi velocity ini teman-teman, itu secara definisi itu menggambarkan seberapa cepat suatu benda bergerak ya melalui perpindahan tertentu gitu ya. Makanya jadi velocity itu diukur dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi kalau ditulis ya jadinya simply kayak gini ya. Nah, sehingga kalau misalkan tadi kita punya perpindahan benda bola B ya. Bola B yang ini tadi ya. Di mana perpindahannya minus 20 dan dia melakukan pergerakan tersebut selama 4 sekon, maka velocity-nya ya simply bisa kita hitung dengan ya tadi ya SB dibagi dengan T-nya ya kan. Jadinya minus 20 dibagi 4, jadinya minus 5, satuannya apa? Meter per sekon gitu ya. Karena ini 20-nya meter dan waktunya itu sekon. Dan dari sini nanti teman-teman akan bisa lihat bahwa arah perpindahan nanti akan selalu sama dengan arah kecepatannya jadinya ya. Kalau perpindahannya ke kiri, berarti kecepatannya juga ke kiri. Ya. Udah gitu teman-teman. Jelas ya sampai sini ya? Oke, jadi dari sini arah kecepatan itu akan sesuai dengan arah perpindahan. Nah, kalau speednya berapa teman-teman? Speed apa bedanya? Ini sekarang ngomongin speed ya. Tadi kita ngomongin distance dan displacement. Nah, sekarang dalam konteks velocity ada juga yang namanya speed. Kelajuan. Apa bedanya? Nah, betul, kelajuan. Velocity dan speed dalam bahasa Indonesia adalah kelajuan dan kecepatan dan kelajuan. Perbedaan antara dua mereka tuh adalah skalar dan vektor juga tuh. Ada yang inget gak? Mana yang skalar, mana yang vektor? Kelajuan. Betul. Yang skalar itu yang kelajuan. Speed itu skalar berarti ya. Enggak, speed itu kelajuan. Kan tadi dirimu yang jawab. Speed kelajuan. Berarti yang vektor. Vektor itu kecepatan. Oke, let's wrap this up guys. Jadi speed bahasa Indonesia kelajuan. Dia adalah besaran skala. Velocity adalah kecepatan. Dia adalah besaran vektor. Nah, tadi kita ngitung kecepatan apa kelajuan ini? Nah, karena velocity kan ya. Nah, sekarang kalau speednya berapa?
Kalau dari benda ini speednya berapa nih? Speed. Distance dibagi time. Distance dibagi time. Ada nggak tapi ini distance? Enggak dong. Ya tadi ya kalau displacementnya Jarak. minus 20, distance-nya berarti 20. 20. Berarti speednya? Betul. Jadi speed yang nggak ada 5. plus minusnya. 5. Betul. Jadi speednya 5 aja gitu ya. Jadi kalau kita punya velocity-nya tadi negatif 5, nah maka speed-nya itu adalah 5. Jadi speed itu ya tinggal ambil nilainya aja. Nggak usah plus minusnya, baik buruknya nggak usah diambil. Ambil Terima apa adanya. Terima apa adanya. Udah ya, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Oke. Berlanjut ke besaran yang terakhir, apa yang belum dibahas? Acceleration. Apa itu acceleration? Percepatan. Apa itu artinya percepatan? Hah? Rata-rata dari apa? Ya nggak tahu, kamu jawabnya gimana, lengkap dulu. Saya belum bisa nyimpulin bener salah kalau kamu jawab juga belum lengkap gimana. Rata-rata dari kecepatan. Oke, iya terima kasih banyak tadi Clarissa ya. Ya tadi katanya Clarissa percepatan adalah rata-ratanya dari kecepatan. Benar nggak tuh kira-kira? Betul. Ya boleh mau jawab silakan. Perubahan kecepatan. Oke, gimana tuh maksudnya perubahan kecepatan? Kecepatan awal sama kecepatan akhir gitu ya. Oke, sip. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Najwa. Oke deh, sip. Anyway, ini diskusinya masih berlangsung. Jadi nanti teman-teman please catat sendiri dulu ya. Iya. Nama-namanya untuk saya ribet nanti kalau bolak-balik ya. Atau kayaknya saya butuh asisten ya buat nyatetin gitu ya poin-poinnya. Yang nyatetin nanti langsung banyak gitu ya. Nama gue lah. It's okay. Oke. Mungkin sebelum kita lompat ke acceleration, saya pengen discuss lagi tentang velocity nih teman-teman ya. Velocity atau speed ya. Or speed ya kan. Misalnya kita punya V sama dengan 5 meter per sekon. Speed itu tadi mendefinisikan apa sih teman-teman? Kelajuan ya, sedangkan velocity kecepatannya, dan dia menggambarkan seberapa cepat benda bergerak ya kan ya. Nah, sedangkan berdasarkan definisi kecepatan itu kan delta x per delta t ya. Perubahan kecepatan terhadap perubahan jarak perpindahan terhadap waktu gitu ya. Jadi 5 meter per sekon ini sebetulnya teman-teman bisa juga pandang sebagai 5 meter setiap detik. Betul. Jadi artinya kalau teman-teman coba untuk visualisasikan, misalkan di sini kita punya benda yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik, maka teman-teman bisa proyeksikan posisinya di setiap waktu ya. Karena 5 meter per sekon, artinya setiap detik dia akan berubah posisi sejauh 5 meter. 5 meter. Jadi kalau ini 5, 10, 15, 20, teman-teman bisa bayangin ini adalah posisi dia di detik pertama. Ini adalah posisi dia di detik ke-2. Ini di detik ke-3. Ini di detik ke-4 gitu. Jadi itu adalah representasi visual dari kecepatan tuh teman-teman ya. Di T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan 3. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Ya, jadi itu menggambarkan perpindahan. Nah, sekarang acceleration atau Percepatan itu betul tuh tadi dibilang sama Najwa ya. Itu dia berkaitan dengan siapa namanya? Nashwa. Oh, pakai S sama H. Nasywwa. Naswai. Oh, Nashwa. Oke, siap. Nashwa, maaf ya. Jadi Nashwa bilang ini dia ada kaitannya dengan perubahan kecepatan. Yes, betul ya. Tapi mungkin lebih tepatnya adalah dia itu menggambarkan perubahan kecepatan terhadap waktu. Oke? Perubahan kecepatan per perubahan waktu gitu ya, atau setiap waktu. Ya. Nah, sedangkan percepatan itu kan dinyatakan atau dinotasikan dengan A ya. Jadi A itu bisa kita nyatakan sebagai perubahan kecepatan delta V per delta T gitu ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jadi artinya mirip kayak
kecepatan tadi, cuma bedanya kalau kecepatan itu menggambarkan seberapa cepat dia berpindah. Kalau percepatan itu menggambarkan seberapa cepat dia berubah kecepatannya. Kebayang nggak sampai sini? Ya. Jadi misal di sini kita punya benda yang bergerak dengan percepatan, let's say 5 meter per sekon kuadrat, gitu kan ya satuannya ya? Iya. Atau 5 meter per sekon kuadrat. Nah ini konteksnya adalah teman-teman bisa buat dia sebagai 5 meter per sekon per 1 detik. Gitu ya. Artinya setiap detiknya benda tersebut mengalami perubahan kecepatan sebesar 5 meter per sekon gitu ya. Nah, sedangkan kecepatan tentu beda ya dengan posisi ya teman-teman ya. Kecepatan itu ngegambarin apa tadi again? Ngegambarin seberapa cepat benda bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya benda ini bergerak dengan kecepatan awalnya 0 meter per sekon, 1 detik kemudian dia akan bergerak dengan kecepatan berapa? 5 meter. 5 meter per sekon Ya. ya. Artinya makin apa tuh? Makin cepat ya, cepat. makin ngebut tuh gitu ya. Terus 1 detik kemudian 10. dia bakal bergerak dengan kecepatan 10 meter gitu per ya kan, 10 meter per sekon. Ya tentu dia akan makin cepat lagi gitu ya. Sedangkan kalau konteksnya kita ngomongin soal perpindahannya gitu ya, mungkin dalam rentang 0 sampai 5 dia akan punya kecepatan rata-rata tuh di 2,5 kan ya berarti. Iya. Rata-ratanya 2,5 berarti mungkin kita bisa asumsikan ini dia posisinya di 2,5 meter gitu ya. Nah, sedangkan dari 5 ke 10 rata-ratanya kan berarti 7,5 tuh ya nilai tengahnya tuh ya. Nah, berarti nanti dia akan posisinya akan berpindah sejauh 7,5 sehingga dia nanti akan ada di 10 meter gitu. Semakin cepat. Kebayang nggak tuh teman-teman? Jadi makin lama dia makin ngacir lah intinya gitu kalau ada percepatan. Jelas sampai sini dengan definisi dari percepatan? Ada pertanyaan nggak dengan percepatan? Berarti nanti Ya. ada maksimal kecepatannya. Oke, good question. Gimana tuh maksudnya maksimal kecepatan? Kan nanti tiap detik nambah terus kecepatan. Betul, betul. 0, 5, 10, 15. Betul. Dan itu mentoknya penentunya apa? Ah, good question, bagus. Itu dia bisa mentok sampai kapan sih ngebutnya gitu ya? Oke. Banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan maksimum. Salah satunya adalah misalnya kita ngomongin mobil nih ya. Yaitu dia biasanya ditentukan oleh ya kapasitas mesinnya. Atau teman-teman ada yang naik motor? Ada. Pernah gas? Enggak ada. Masa sih enggak ada? Ada. Ada dong. Pasti siapa yang naik motor ke kampus? Naik kereta semua kah? Oh iya, ini ada ya. Naik motor ya. Vera. Geng naik motor, nih ya. Ini kalau naik motor tuh kalau misalnya di gaspol itu kan nanti kecepatannya makin lama makin tinggi ya. Tapi nanti ada ujungnya ya. Biasanya paling cepat berapa tuh? 100. Nah, pernah nyoba lebih dari itu nggak tuh? STNK, KK, KTP. Apa siapa yang di belakang weh? Ngangkatnya tinggi banget. Gimana yang di belakang? Pengendara nih? Siapa di belakang? Naik motor juga? Berapa Ayo bayar Rin, nggak? gimana? Naik motor iya? Dari mana ke mana? Dari Depok. mana, sorry? Depok Ya Allah, jauh juga. Nah, terus paling tinggi kecepatannya berapa tuh? 60. Mentoknya berapa? Sampai mau lewat nih jarumnya, cas. Sampai berapa? Enggak. Gua aja lah. Sampai nggak bisa digas lagi. Sumpah sampai ini ya, sampai gitu. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya siapa tadi namanya? Sami. Pertanyaan Sami, ini kecepatan tuh ada batasnya nggak sih? Tapi bukan Secara real ada. 120 kayaknya. Batasnya yaitu ya sesuai sama mesinnya nih ya. Kalau emang mesinnya cuma sanggup segitu ya udah segitu batasnya ya. Kayaknya kosong Nah tapi banget ya. secara teori ini sebenarnya nggak ada batasnya teman-teman ya. Jadi kalau emang mobilnya itu kenceng banget ya, terus kemudian dia berlaju dengan percepatan konstan 5 meter per sekon tiap detiknya, dan kemudian kita asumsikan jalanannya licin, nggak ada gesek segala macam, maka dia bakal bisa naik terus tuh. Lebih cepat. 10, 15, 20, Iya. 25, 30, 35 terus 1000, 2000, 1 juta, 2 juta sampai. Nah, tapi ada sampainya lagi nih. Ada batas yang secara natural meskipun kondisinya ideal nggak bisa dilebihi sama kecepatan suatu benda. Kecepatan berapa? Kecepatan cahaya, betul. Yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon alias 300 juta meter per sekon ya.
Jadi kalau emang motor teman-teman ideal, nggak ada batasnya, ini diginin masih terus. Nah itu nanti bisa tuh sampai 300 juta meter per second. Tapi lebih dari itu, wah itu udah breakthrough physics law tuh udah. Gitu. Bahaya. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, tapi biasanya ini kecepatannya setinggi itu bisa di-achieve emang bukan di bumi mungkin ya, di luar angkasa, nggak ada gesekan, ada terus kita bisa kasih gaya dorong roket yang tinggi. Nah, itu mungkin bisa nyampe segitu tuh ya. Oke? Nah, jelas ya. Nah, anyway, di mekanika ini kita nggak bakal ngebahas sampai situ. Nggak bakal ngebahas kecepatan yang sangat tinggi segitu tingginya. Karena kalau udah ngomongin benda yang bergerak dengan sangat tinggi, itu udah bukan ranahnya si mekanika lagi. Karena mekanika ini mungkin lebih ke konteksnya namanya ada fisika klasik. Jadi fisika itu sebenarnya dibagi dua juga nih teman-teman. Ada fisika klasik sama ada fisika modern. Nah fisika modern itu kita ngebahas tentang benda yang bergerak sangat cepat, benda yang ukurannya kecil banget, yang punya dualisme sifat cahaya segala macam. Nah sedangkan kalau di fisika klasik itu kita bahasnya tentang yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Gitu. Oke, jelas ya sampai sini ya? Oke deh. Nah, terus habis itu tadi kita juga udah punya persamaannya ya, seperti ini teman-teman. Jadi persamaan dari percepatan itu bisa kita peroleh dari kecepatan dibagi dengan waktu. Oke. Lalu kemudian di sini ada latihan soal sedikit. Ini cukup mudah nampaknya. Silakan teman-teman kerjakan. Kekecilan kah? Segini? Cukup? Oke. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 detik. Enggak 5 juga. Ya dibaca dulu dah ya. Silakan didiskusikan ya kiri kanannya. Tadi punya nggak gue nggak nyet. Yang mana? Kan kalau kecepatan ininya apa? Jarak. Iya jarak sama waktunya. Kalau ini pakainya kecepatan bagi waktu. Jadi makanya tadi seberapa pakainya kecepatan kan? Berarti ini lagi mana nih Jet? Mainnya apa? Tadi gue lagi main HP. Drive. Oke. 1 menit ya. Meter per second. Ada yang udah? Wow, udah. Langsung. Oke, baik. Kalau ada yang udah langsung saja kalau gitu kita bahas. Siapa yang sudah selesai? Sudah. Oke, gampang ya soalnya. Gimana ngitungnya? Jawabannya 3. 3 dari mana? 35 dikurang 5 dibagi 10 sama dengan 3. Satuannya? Meter Per second kuadrat. Mudah bukan? Iya. Gampang banget ya? Semoga tes. Iya, sayangnya tidak. Ya basic dulu teman-teman ya, nyebasin ya. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi teman-teman ke analisis grafik ya sekarang ya. Apa? Oke. Tadi teman-teman bisa bayangin ya, misalnya kita punya suatu mobil yang tadi awalnya bergerak dengan kecepatan berapa? 5 ya kan ya. Berarti mungkin misalnya 5-nya ada di sini gitu ya, 5 ya kan. Nah, terus habis itu selama berapa detik deh? 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini 10 detiknya. Dia melaju dengan kecepatan 35 ya. Nanti 5, 10, 15, 20, 25, 30 ya di atas lagi nih. Gimana nih, guys? Tarik. Angkat dulu. Oke, jadi dia ada di sini nih tadi ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 gitu ya. Iya. Jadi posisinya kalau kita gambarkan pakai titik kayak begini ya. Iya. Oke, jadi kita bisa gambarkan grafik nanti nih teman-teman ya. Grafik kecepatan terhadap waktu. Dimana kalau kecepatannya berubah secara konstan maka kita bisa representasi dengan garis berulang-ulang. Udah lurus, Pak. Udah lurus ya, kayak gini ya. Nah, gini ya teman-teman. Jadi ini adalah grafik dari gerak lurus yang terjadi berubah secara beraturan. Nah, itu dalam bahasa Indonesia ada singkatannya tuh disebut apa? LBB. GLBB betul ya. Jadi
Gerak lurus berubah belebek-belebek. Dia berubahnya beraturan ya. Jadi Berubah beraturan. ya. Jadi ini nanti akan membedakan antara anyway, halo. Jadi di dalam kinematika yang mungkin teman-teman juga sudah pelajari sejak SMA, ketika kita mempelajari gerak lurus, ada dua jenis gerak lurus. Yang pertama GLB, yang kedua GLBB. GLB artinya Beraturan. gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB artinya berubah beraturan. Nah, esensi dari penamaan tersebut adalah pada GLBB ada perubahan. Perubahan apa? Kecepatan. Jadi ini gambar kayak gini ini menggambarkan GLBB nih karena kecepatannya berubah. Ya. Tapi berubahnya nggak acak-acakan ya, nggak tahu-tahu gitu, tahu-tahu di sini gitu, enggak ya. Dia beraturan nih, makanya disebut GLBB. Sedangkan kalau GLB itu artinya gerak lurus Beraturan. berarti nggak berubah tuh. Apa yang nggak Kereta. berubah? Kecepatan. Jadi kecepatannya konstan tuh teman-teman. Jadi kalau GLBB grafiknya kayak warna biru ini ya. Sedangkan kalau GLB nanti grafiknya ya lurus aja begini ya. Jelas kan nih teman-teman nih? Jelas. Misalnya berapa nih? 20 gitu ya. Jadi ini artinya sepanjang waktu kecepatannya segitu-segitu aja. Ini GLB. Jadi kalau GLB grafiknya nanti jadi lurus. Jelas nggak sampai sini nih Jelas, teman-teman? Pak. Oke, good. Nah, terus habis itu tadi kita mendefinisikan ini sebagai V0 ya, kecepatan awal ya. Sedangkan ini let's say kita define sebagai VT atau kecepatan akhir. Ya. Oke. Nah, sekarang dari informasi V0 sama VT, teman-teman tadi bisa lihat ya, A itu kita bisa dapatkan dengan VT minus V0 per ini S, no, T. itu percepatan. Waktu kan ya? Ya, per T ya kan. Dimana T-nya itu sebenarnya adalah ya T2 T akhir dikurang dengan T awal gitu ya kan ya. Yang kalau teman-teman recall lagi nih, kalau misalnya teman-teman ingat, kalau kita ganti V-nya itu sebagai Y dan T-nya sebagai X, maka ini sebenarnya merepresentasikan Y2 min Y1 per Gradien. X2 min X1 gitu ya. Jadi apa ini rumus apa tadi? Gradien. Jadi kesimpulannya pada grafik V versus T, percepatan itu digambarkan oleh kemiringan dari garis lurusnya, betul. Sehingga kalau kita punya benda yang bergerak dengan seperti ini, itu berarti percepatannya lebih besar apa lebih kecil? Kecil. Apa, Pak? Yang hijau ini percepatannya lebih besar apa lebih kecil? Kecil. Kecil, kenapa? Karena semakin turun. Semakin. Ya, karena gradien itu menggambarkan kemiringan kurva kan ya? Ya. Makin miring, makin gradiennya kecil. makin kecil. gede. Nah sekarang makin miring, makin makin miring cepat. berarti gradiennya makin gede dong. Iya. Ya, nah sedangkan kalau yang hijau nih makin miring apa makin kagak miring justru? Makin Bentar, makin miring tuh makin begini apa makin begini? makin begini. Nah, coba nih, ada dua nih. Coba ada dua jemaat nih berarti ya. Ada yang bilang kayak begini, ada yang ini ya. Makin miring makin Misalnya ini gradiennya M1, ini gradiennya M2. Makin tegak. Mana nih yang lebih miring? M1 apa M2? M1. 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 Bukan M2. M2, bukan M1. M1. Kalian diskusiin lah kira-kira gimana tuh. M1. M2. Kan kan M2 bisa juga makin kesini makin lurus. M berarti yang biru aja. ambil tengah Pak, ambil tengah. Mayoritas. Udah mufakat, udah. Oke, coba kita minta pendapatnya dari sebelah kiri. Udah didiskusikan ya sama warga. Mana yang lebih miring, M1 apa M2? M2 lebih miring. Oke, kenapa M2 lebih miring? Teman-teman jadi kita aja. Semakin? Aduh, ini gimana? Apa? Gimana, mana? Ada perwakilan nggak nih dari kelompok sebelah kiri? Mana yang lebih miring, yang hijau apa yang ungu? Iya gitu.
Kenapa hijau? Ya silakan, ayo dong cepet yuk. M1 Pak, M1. M1 lebih miring, kenapa? Karena dia sudutnya lebih besar. Sudutnya lebih besar, sudut apa tuh? Yang Ya. yang antara V sama T. Oke, nah sekarang sebelah sini. M1 M1 lebih miring. karena lebih curam. Karena lebih curam. Nah tapi benar tuh definisi itu mungkin paling gampang untuk diambil karena paling curam ya. Jadi kemiringan itu dilihat dari seberapa curam dia gitu ya. Teman-teman bayangin teman-teman naik tanjakan begini gitu ya. Iya. Sama yang ini lebih capek yang mana tuh? Lebih yang satu. Ya kan ya. Bahkan kalau dia begini kagak miring sama sekali kan ya? Iya. Kalau ini berarti gradiennya berapa? Nah. Jadi kalau dia makin begini berarti makin datar dia. Yes. Gradiennya exactly. makin kecil. Iya. Artinya percepatannya 0 kalau dia datar ya kan? Makanya di GLB grafiknya datar ya karena gradiennya 0, percepatannya 0. Sedangkan makin dia miring, percepatannya makin besar. Iya, karena dia garis yang satunya disebut sebagai GLBB juga kan. Betul kayak gitu ya, teman-teman. Ya. Itu tuh cuma bisa dihitung kalau benda datar doang kan. Kalau misalkan ke atas itu gimana? Kalau misalkan itu kan dia makin di sini kan dia jadi tegak Heeh. terus itu Ke bawah juga makin jadi Kalau makin tegak apa sih? Nah, tapi dia tegak lurusnya dia ke atas sih. dihitung buat benda yang mendatar itu kayak jarak mendatar ini atau atas juga. Oh enggak, ini tuh kita nggak ngomongin arah teman-teman ya. Ini tuh grafik antara kecepatan terhadap waktu. Bagaimana kecepatan tersebut berubah terhadap waktu. Jadi kalau grafiknya datar, artinya sepanjang waktu kecepatannya segitu-segitu aja. Bayangin benda yang lagi bergerak mendatar, atau benda yang lagi, misalnya bayangin kelereng jatuh ke dalam cairan minyak gitu. Nah ketika dia GLB kecepatannya konstan, maka ya dia akan bergeraknya set gitu. Iya, dari atas Kecepatannya ke segitu-segitu. bawah. Jadi dia bisa bergerak dalam konteks horizontal, bisa juga vertikal, bisa kemana aja arah mah. Di sini kita nggak ngomongin misalnya arah. ini apa bola jatuh dari atas ke bawah gitu. Betul. Nah tapi kalau gerak dari atas ke bawah itu udah most likely GLBB sebenarnya ya. Karena ada pengaruh dari percepatan gravitasi bumi itu. Iya. Jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Jelas. Oke, ada pertanyaan? Cuma maksudnya inti yang mau saya sampaikan di sini adalah percepatan bisa dilihat dari kemiringan terhadap grafik V versus T. Ya, semakin miring grafiknya, miring itu artinya makin curam ya. Itu artinya percepatannya makin tinggi. Ngomongnya percepatan ya again ya. Nah, terus kalau garisnya vertikal gimana? Itu artinya percepatannya sangat tinggi, mungkin mendekati tahingga gitu. Karena yang namanya begini gitu, jadi kan kayak dalam waktu yang sangat singkat, dia meningkat dengan sangat tajam tuh. Gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang. Gitu. Oke, itu tadi tentang akselerasi ya. Atau kalau kita sederhanakan jadi VT minus V0 per T. Atau kalau mungkin teman-teman biasa tukar ya posisi T-nya jadi seperti ini, maka nanti kita akan ketemu rumus yang teman-teman mungkin pernah lihat nih di SMA ya, V0 plus AT gitu ya. Pernah lihat rumus ini? Ya. Jelas ya sampai sini teman-teman. Ini rumus yang bisa dipakai di kasus GLBB. Lanjut ya? Lanjutnya nih? Lanjut. Oke. Yang kedua. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung jarak dari graf lurus berubah beraturan ya. Kalau tadi kita punya benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dan di akhir dia kecepatannya 35 meter per sekon dan bergerak selama 10 sekon, maka kira-kira gimana cara kita untuk ngitung jaraknya? Jarak teman-teman. Atau perpindahan lah ya. Tadi ingat nggak perpindahan tuh gimana cara ngitungnya? Paling tadi kita punya definisi dari kecepatan ya. Iya. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Berarti E sama dengan V dikali T gitu ya. Ini pasti pernah lihat ya rumus ini ya. Nah tapi di sini kita nggak boleh langsung pakai ini. Iya. Kenapa?
Karena V-nya ada dua gitu Iya. ya. Sedangkan kalau ini kita bisa pakai ini kalau dia V-nya cuma Satu. Nah sekarang kalau V-nya ada dua gimana dong teman-teman? Dijumlah terus dibagi berapa? Dua, betul. Jadi kita bisa dapetin kecepatan rata-rata nih teman-teman kalau kasusnya kayak gini. Jadi jarak itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan kecepatan rata-rata dengan waktu. Kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan akhir ditambah kecepatan awal dibagi dua gitu kan ya, dikali sama Waktu. T gitu teman-teman. Udah jelas kayak sampai sini teman-teman? Pernah lihat rumus kayak gini? Ya tapi ini bisa ya teman-teman dipakai kayak gini ya. Anyway, kalau teman-teman lihat ini ya, VT ditambah V0 dikali T. VT-nya itu kan teman-teman bisa lihat sebagai sisi sebelah kiri ya. Ini VT nih. Si VO-nya, kebalik ini VO-nya ya. VO ditambah VT dikali T dibagi 2. Nah ini ya jadi rumus apa tuh? Ingat gak teman-teman nih? Rumus luas trapesium ya nggak sih? Teman-teman ingat gak nih? Kalau trapesium kan biasanya ini ada A, B, terus ini ada H gitu ya. Luas area trapesium adalah A tambah B kali H dibagi 2 gitu ya. Nah ini adalah A-nya nih, ya kan? Ini B-nya, ini T-nya tuh yang ini tuh yang alasnya ya kan? Dibagi 2. Jadi artinya jarak pada kasus ini itu merepresentasikan luas grafik di bawah kurva ini. Iya, jadi bentuknya kayak trapesium gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Ya. Jadi artinya dari satu grafik kita bisa mendapatkan interpretasi banyak hal. Dari kemiringan kita bisa dapetin percepatan. Dari luas daerah di bawah grafik V versus T kita bisa dapetin. Iya luas ya, dari luas kita bisa dapetin apa? Perpindahan ini S. Dah jelas nggak sampai situ? Kita masih berapa nih? 10 menit lagi ya, dikit lagi ya teman-teman ya. Perpindahannya jaraknya maksudnya. Ada yang mau tanya sampai sini? Jelas? Oke. Habis itu apa lagi nih? Ngapain lagi nih? Kita lanjut ke kemana ya? Saya juga bingung sendiri nih. Oh oke, ini. Kita pulang jam 5 kan? Jam 5 apa? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Perhatikan tadi di rumus pertama kita punya ekspresi untuk VT ya. VT sama dengan V0 plus AT. Sedangkan di ekspresi kedua kita punya S sama dengan VT ditambah V0 per 2 dikali T. Perhatikan, kita bisa mengganti VT nih. Dengan apa? Dengan V0 plus AT, ya enggak? Jadi kalau kita gabungkan ya kedua persamaan sih, kita bisa tuliskan S sama dengan VT yang kita sekarang tuliskan sebagai V0 plus AT ditambah dengan V0 dibagi dengan 2 dikali sama T. Jadi apa tuh? V0 tambah V0 2V0 plus AT per 2 dikali sama T. Jadi apa nih? Mungkin kita bisa tulis kayak gini ya, V0 plus setengah AT gitu dulu ya. Iya. Dikali sama T gitu ya. Iya. Jadi apa tuh? Itu rumus itu loh. V0 T. Ya dikali T semuanya kan? Ditambah dengan Setengah AT kuadrat. AT kuadrat. Pernah lihat rumus ini? Iya. Iya. Ya, jadi rumus ini tuh semua bermula dari ya satu nih, dari grafik ini. Wow. You're so much benefit. Oke, clear guys. Is it clear? Any questions so far? Oh. All good? All good. Alright. Alright. Okay. That's One okay. more equation, guys. We still have 7 minutes left. Yes. So, the next thing is we can also obtain another equation from this formula, guys. Yes. Yang mana nih? Tahu-tahu Indonesia, yang mana? Which formula? Which formula? Okay.
So guys, you can see that we have A equals to Vt minus Vo over T here, right? Here, we can make the T as the subject of our formula so that T equals to Vt minus Vo over A. And now, we can put the T into the second equation here. Yeah. Right? So what would it be? S equals to Equals Vt plus Vo. Vt-nya Vt. Males banget ya. And then times Vt minus Vo over over A. A. Nah ini jadi apa? Oh kan Indonesia nya keluar. Ini jadi apa nih? Vt plus Vo kali Vt minus Vo. Vitamin Vo. Dari mana Vt minus? Yang jelas bawahnya tuh jadi 2A 2A ya. ya, 2A. Atasnya jadi apa guys? Vt kuadrat min Vo kuadrat. Pintar. Ngerti ya? Ingat ya ini ya. Perkalian dari apa namanya? Perkalian, Kuadrat sekawan iya. gitu ya, perkalian sekawan ya. Nah, jadi 2AS sama dengan Vt kuadrat minus Vo kuadrat. Dan akhirnya kalau kita bikin Vt kuadrat di sebelah kiri jadinya Vo kuadrat plus 2AS gitu teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran, ahlan wa sahlan, minal aidin wal faizin wal khairan. Oke. Dah ya teman-teman ya, sampai sini jelas nggak? Jelas. Jadi sekarang kita sudah punya berapa persamaan? Aduh banyak banget. Banyak bingit. Tapi intinya in total ada 4 persamaan utama di sini teman-teman. Yang nantinya teman-teman bisa pakai sesuai sama keadaan soalnya, pertanyaan yang diberikan dan seterusnya ya. Jadi mungkin kalau kita listing all the equations that we have so far. Yes. Yes aja. Oke. Sorry. Nah, di sini nanti teman-teman bakal bisa lihat nih. Setiap persamaan ini sebetulnya memiliki keunikan ya. Iya. Apa tuh keunikannya? Kalau boleh tahu. Bisa di Benar saja kalau boleh tahunya. Nah, ini kita bisa lihat berdasarkan variabel yang dimiliki oleh masing-masing persamaan nih. Ya. Karena sesungguhnya manusia di dunia. Oke. Ini ada S, ada fenol, VT, A sama A sama T. Nah, teman-teman nanti bakal bisa lihat setiap persamaan itu akan memiliki 4 variabel. Oke, persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama dia punya S, terus fenolnya ada ya? Ada. A-nya ada? Ada. Dan T-nya juga Ada. Jadi yang dia nggak punya cuma VT-nya, nggak punya VT. Kalau yang kedua, dia ada semua kecuali VT apa? T-nya ya. T-nya nggak ada. Kalau persamaan yang ketiga, S-nya nggak ada. Kalau persamaan yang keempat, A-nya nggak ada gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi artinya nanti teman-teman bisa mengerjakan berbagai macam soal bergantung pada informasi yang diberikan gitu ya. Variabelnya apa yang dikasih, apa yang ditanya, nah nanti bisa disesuaikan nih. Gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Contoh kali ya, satu soal ya sebelum kita pulang. Waktu kita 3 menit lagi. Baiklah, bentar, mana nih soalnya? Jauh amat nih. Bentar, saya kayaknya go through ke sini. Oke. Sekarang misalkan nih di sini kita punya kasus seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi sekarang di sini ceritanya kita punya kasus cheerleader. Jadi ceritanya di sini ada cheerleader yang dilempar ke atas, ya, dengan kecepatan awal 7 meter per sekon. Yang ditanya, berapa ketinggian tertinggi yang mampu dicapai oleh si cheerleader tersebut, ya? Oke, kita coba ya, langsung kerjain bareng-bareng ya, karena udah 2 menit lagi waktu kita.
Di sini kita punya initial speed 7 meter per sekon. Simbolnya apa tuh kalau dari S V0 VTA sama T tadi? Final. V0. V0-nya berapa? 7 ya. Meter per sekon. Karena ini kecepatan awal kan ya, dia dilempar dengan kecepatan segitu tuh. Jadi waktu dia dari sini nih, dari awal dia dilempar nih, kecepatan awalnya adalah segitu tuh. Ini si V0-nya tuh. Apa sih ituannya? Jelas sampai sini? Bergeraklah dia ya kan sampai nyampe di titik tertinggi. Di titik tertinggi sebenarnya kita bisa define tuh VT-nya ya. Berapa VT-nya teman-teman? 0. Kenapa 0? Berhenti terus turun lagi. Karena dia di titik tertinggi ya. Karena emang di titik tertinggi itu dia akan berhenti. Karena kalau belum berhenti ya belum nyampe titik tertinggi berarti ya kan. Berarti pada kasus ini di titik tertinggi T-nya itu kita bisa VT-nya kita define by 0 ya. Habis itu apa lagi? A-nya gimana teman-teman? Ada A nggak di sini? Ada percepatan nggak ya? Ada. Ada ya, jelas ya, makanya dia melambat dari 7 meter per sekon jadi 0. Berarti kan ada percepatan tuh. Percepatan oleh apa ya kalau teman-teman ingat di dalam gerak vertikal? Setiap benda itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang nilainya berapa? 9,8. 9,81 gitu ya, meter per sekon kuadrat ya kan. Nah arahnya kemana teman-teman? Percepatan punya arah nggak sih? Ada ya, ke bawah gitu teman-teman. Nah sekarang tadi kan kita mendefinisikan 7 ini positif ya. Berarti ini harus negatif. Tinta sih. Udah. Gak bisa nahan goyang nih anak ini. Udah gini ya teman-teman ya. Alarm apa sih itu jam 3 lagi? Aneh banget alarm jam 3. Oh salat asar. Siap. Lanjut ya teman-teman, dikit lagi. A-nya jelas nggak nih? A-nya minus 9,81. Jelas. Nilai ini juga dari konstanta ya teman-teman. Setiap benda yang bergerak vertikal dia punya percepatan 9,81, atau mungkin kalau dulu di SMA sering dideketin ke 10 ya. Itu minus ya? And again ini minus 10 meter per second kuadrat, itu artinya setiap detik dia berubah sebesar 10 meter per sekon gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya benda dilempar dengan kecepatan 30 meter per sekon, 1 detik kemudian dia akan jadi 20 gitu ya. Terus 10, terus 0 berhenti gitu. Kebayang nggak? Oke, good. Nah sekarang ya udah deh yang terakhir, ini kita pakai angka ininya aja ya, angka fixnya aja ya. Nah yang sekarang yang ditanya apa nih? How high? How high berarti apa tuh? S-nya. Nah berarti pakai rumus apa nih? Karena kita udah punya V0, VTA, dan kita mau cari S, berarti kita cari formula yang menghubungkan keempat variabel ini. V0, VTA, S. Nah mana tuh yang ada V0, VTA, S-nya? Yang mana? Yang kedua ini ya? Oke betul ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS gitu ya. Jadi kalau kita langsung pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, teman-teman boleh ubah dulu biar S-nya jadi sebelah kiri ya, sendirian, diisolasi dulu. Atau kalau nggak langsung masukin angkanya juga boleh aja. Ini jadi 7 kuadrat sama dengan, 0 ya. 0 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 2 dikali 10 minus 9,81 dikali S gitu ya. Nah hitung deh tuh teman-teman berapa. Ini akan menjadi 0 sama dengan 49 dikurang berapalah ini? 19,62 gitu ya. S berarti 19,62 S sama dengan 49. Berarti S-nya sama dengan 49 per 19,62. Berapa jadinya tuh? Sekitar 2,5an ya? Ya guys sih? Iya. 2,5 sekon gitu. Sekon. Apa satuannya? S? Meter gitu. Jadi ketinggian tertingginya adalah sekitar 2,5 meter. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke, itu dia tentang materi kita hari ini, GLB dan GLBB. Udah hampir mengcover semua. Tadi kita juga udah bahas analisis grafik. Jadi hopefully nanti teman-teman bisa kerjain PR-nya lagi seperti biasa. Kali ini PR-nya akan ada di buku Holiday Resnick. Nanti saya akan kasih detailsnya ya di problem berapa, halaman berapa.
Anyway, sebelum kita lanjut, ya belum kita pulang, tadi saya pengen ini, bayar ini tadi. Siapa aja tadi yang namanya belum dicatat di sini? Ya, tadi. Jangan saya aja nih. Silakan nih, sebelah kiri tadi kayak ada banyak. Siapa namanya? Greta. Mana Greta nomor berapa? Ini ya, 39 ya. Jawab berapa kali tadi Greta? 1 aja. Oke, siap. Siapa lagi? Siapa Nashwa ya? Nomor berapa? 44. Berapa kali tadi? Sekali ya? Oke, iya nggak apa-apa yang nanya tadi, boleh yang nanya. Ya, siapa namanya? Nomor 12. Oke, jadi 2 ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Siapa namanya? 15. 15. Aini. Ya, Ai. Berapa poinnya? 1. 1. Oke, siap. Yang lain? Ini temen yang lain sambil mengkoreksi ya. Kayak tadi lo nggak jawab gitu. Sami, nomor berapa? 52. Sami ini ya. Ya, gitu ya. Ada lagi yang belum dicatat? Sami 2. Udah nih, udah 2 nih. Ada lagi yang belum dicatat? Udah semua ya. Udah, saya nggak punya utang nih ya. Oke, baik kalau gitu cukup sekian perkuliahan. Apa tiganya, Pak? Halo teman-teman, nih ada pertanyaan dari Clarissa. Clarissa nanya materi UTS sampai mana gitu ya? Nih, ya, materi UTS-nya sampai mekanika fluida nanti. Nih, jadi cuma dikit lah ya. Tadi kinematika udah bahas, besok kita bahas dinamika. Nah, terus 67 kita bahas mekanika fluida. Ini kenapa di foto kan ada ya? Ada kan ini? Saya kasih kan? Ada. Di LMS-nya, di docs-nya ya. Iya. Nah, itu dia yang catatan hari pertama, nanti dicek aja. Ya, ini ya dia tanggal 11. Ada lagi nggak pertanyaan teman-teman? Cukup ya? Baik, kalau gitu terima kasih banyak untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.